Sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, India sudah banyak didiami oleh berbagai suku bangsa yang membentuk pemerintahan kota secara terpisah-pisah. Di antaranya terdapat kota paling maju dan megah, yaitu kota Mohenjo-daro dan Harappa. Perlahan tapi pasti, peradaban India sedang berkembang. Hanya saja, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi secara tiba-tiba diserbu oleh bangsa Arya. Secara bertahap, bangsa Arya menguasai India. Di tengah-tengah suasana menikmati hidup tertutup dari peradaban dunia luar, pada tahun 327 sebelum Masehi, India mendapatkan serangan secara hebat dari Alexander the Great. Hanya saja, belum sempat melakukan invasi total ke seluruh kawasan India, Alexander terpaksa menarik pulang pasukannya. Prajurit merasa lelah dengan peperangan lebih dari 7 tahun dan tidak tahu berapa lama panglima besar menghentikan peperangan. Oleh karenanya, mereka mogok berperang dan ingin kembali ke tanah air. Seiring kepulangan pasukan Alexander disusul dengan kematiannya, muncul Chandragupta dengan ambisi besarnya untuk menguasai India. Chandragupta pada akhirnya dikenal sebagai pendiri dinasti Maurya yang berdiri pada tahun 322 sebelum Masehi. Ia menjalankan pemerintahannya dengan cara semena-mena. Terjadi banyak pembantaian tanpa batas terhadap pihak pemberontak dan yang berseberangan dengannya. Hanya saja, pribadi Chandragupta mengalami perubahan total pada masa akhir hidupnya. Ia menganut ajaran Jainisme yang berasaskan anti kekerasan kepada semua makhluk hidup. Asoka adalah cucu dari Chandragupta yang membawa kerajaan kepada puncak kejayaan pada tahun 269 sampai 232 sebelum Masehi. Berbagai bidang kehidupan dibangun dan ditinggikan, baik politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Sebagai gambaran kejayaannya terlihat ketika ia menaklukkan kerajaan Kalingga di pantai timur India. Korban tewas diperkirakan lebih dari 100.000 jiwa dan yang tertawan 150 orang. Peristiwa banjir darah tersebut menjadikan titik balik bagi kesadaran kemanusiaannya. Ia membuat maklumat terbuka berisi penyesalan dan kemuakan atas malapetaka di Kalingga. Asoka sendiri pada akhirnya menganut ajaran Buddhisme yang menekankan ahimsa. Setelah sempat mengalami kemunduran akibat perebutan antara kerajaan kecil, India secara bertahap kembali besar di bawah kendali dinasti Gupta. Dinasti ini memiliki beberapa raja. Hanya saja, raja paling menonjol adalah Samudragupta dan Chandragupta II. Samudragupta berhasil menyatukan banyak kerajaan di bawah dinasti Gupta. Dengan prestasinya ini, ia mendapatkan gelar Sarvarajaheta, penakluk semua raja. Sedangkan Chandragupta II dijuluki sebagai Virkamaditya, matahari kebenaran. Kebesaran dinasti Gupta surut setelah kematian Chandragupta II pada tahun 415 Masehi. Kemunduran dinasti Gupta didorong oleh dua faktor. Secara internal, para pewaris dinasti tidak memiliki kualitas yang sama dengan pendahulunya. Mereka cenderung lemah dalam kepemimpinan. Sedangkan faktor eksternal adanya serangan bertubi-tubi dari bangsa Hun Putih, bangsa cikal bakal sebagian orang Eropa. Pada akhirnya, ketika bangsa Hun Putih di bawah kepemimpinan Mihiragula, dinasti Gupta benar-benar bertekuk lutut dan harus membayar upeti. Semenjak tahun 600 Masehi, dinasti Gupta hilang dari panggung sejarah dunia. Layaknya kerajaan besar, para penguasa India memperoleh upeti dari berbagai wilayah pendudukannya. Dalam beberapa dinasti, diterapkan pula pajak hasil bumi penduduk yang dikoordinasikan oleh para kepala desa atau suku, untuk kemudian disetorkan kepada raja. Pada masa Chandragupta, kerajaan Magadha terkenal di dunia perdagangan antara benua dengan sebutan penghubung Jalan Sutra.
Kesibukan arus perdagangan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan kerajaan. Setiap barang ekspor maupun impor dikenakan bea masuk dan bea keluar. Kerajaan Magadha menjadi tempat terbuka bagi saudagar dari Asia, Romawi, dan Arab. India banyak memiliki rempah-rempah, logam mulia, intan, perak, berlian, kain sutra, dan berbagai hasil kerajinan rakyat. Semua komoditas ini tidak hanya digunakan untuk keperluan dalam negeri saja, tetapi juga untuk diekspor. Pada awalnya, bangsa India melakukan sistem barter dalam transaksi, tapi kebiasaan ini menyisakan potensi kecurangan. Hingga pada akhirnya dibuatlah mata uang dari bahan tembaga, timah putih, perak, dan emas. Bahkan dibuat pula uang dari kertas sebagaimana yang dikenal saat ini. Satuan mata uang disebut panas. Mata uang India saat itu tersebar sampai ke Romawi, Arab, dan Cina, berikut wilayah Asia lainnya. Secara sosial, kehidupan warga India tidak terlepas dari adanya kasta berdasarkan ajaran agama yang dianut. Hal ini berlangsung sampai zaman modern dan berakhir pada tahun 1950 Masehi. Ketika pemerintahan mengeluarkan peraturan penghapusan strata sosial berdasarkan kasta kuno, ada sejumlah versi kasta yang sempat berlaku di India bila melihat dari zaman peradaban Weda. Sedangkan yang menjadi kelompok besar terdiri dari 4 kasta. Tingkat tertinggi adalah kasta Brahmana, terdiri dari pendeta, guru agama, dan seniman. Tingkat kedua disebut kasta kesatria, terdiri dari golongan raja dan bangsawan. Kasta Waisya menepati posisi ketiga, beranggotakan para pedagang dan petani. Terakhir, kasta Sudra, yaitu golongan buruh dan budak. Efek negatif dari hierarki sosial tersebut begitu terasa secara ekonomi dan pendidikan. Terlebih lagi, sejak zaman Chandragupta, 4 kasta ini ditempatkan di wilayah khusus yang berbeda. Tidak aneh bila pada akhirnya India mengesankan memiliki nilai kontradiksi yang unik. Satu sisi, India terkenal dengan kemegahan, tetapi secara kontras begitu banyak kehidupan di bawah garis kemiskinan. Satu sisi terkenal dengan filsafat dan teknologi, sisi lainnya begitu banyak penduduk yang masih buta huruf. Kontradiksi ini dirasakan pula sampai pada zaman modern. Dalam bidang keagamaan, India kuno menganut 3 agama besar. Pertama adalah Hinduisme, sebuah sistem ajaran hasil dari perjalanan panjang asimilasi antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Pada awal penyebarannya, Hinduisme layaknya Zoroaster mengajarkan monoteisme. Seiring berjalannya waktu, penganut militan yang kehilangan orientasi merumuskan berbagai bidang. Hinduisme berubah menjadi politeisme. Banyak dewa yang diilustrasikan sebagai manifestasi kekuasaan Tuhan secara teknis. Jumlah dewa pada akhirnya tak terbatas bilangannya. Dalam pengertian semua benda dan semua orang berhak dibuatkan dewa sesuai kepentingan. Namun demikian, dari semua dewa yang diyakini semuanya berporos pada oknum Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Hinduisme mengajarkan konsep reinkarnasi. Kematian hanyalah bersifat jasadi, sedangkan arwahnya tetap hidup. Pada tahun 599 sampai 527 sebelum Masehi, lahirlah Pardamana atau biasa dipanggil Mahavira. Ia merupakan pendiri Jainisme. Semua ajaran yang hadir untuk mereformasi secara rasional terhadap Hinduisme, Jainisme meniadakan para dewa Hinduisme, sehingga ia dituduh sebagai ateis. Konsep reinkarnasi diingkari oleh Jainisme dengan cara menganjurkan untuk menjalani hidup dengan berbagai latihan rohani. Tidak lagi memperdulikan kenikmatan dan penderitaan, Jainisme menolak pembagian kasta yang dianggap sebagai sumber kebencian dan permusuhan antara manusia.
Semua penganutnya dilarang untuk membunuh makhluk bernyawa, sampai hewan sekecil apapun. Tidak beberapa lama dari kemunculan Jainisme, ajaran Buddhisme mulai menyebar. Siddhartha Gautama yang lahir tahun 563 sebelum Masehi dianggap sebagai pendiri Buddhisme. Kelak lebih dikenal dengan sebutan Buddha Gautama. Buddhisme memiliki kitab suci Tripitaka, terdiri dari Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Konsep reinkarnasi dalam Buddhisme dibingkai dalam hukum karma. Iri ajaran Sang Buddha adalah monoteisme yang menegaskan tidak ada dewa-dewa kecuali Tuhan Yang Maha Esa yang mutlak. Sebutan Tuhan dalam ajaran Buddhisme yang berkembang di Indonesia dan Tibet adalah Adi Buddha. Banyak sarjana muslim baik klasik maupun modern memiliki tesis bahwa para pendiri tiga ajaran tersebut memiliki korelasi historis dengan beberapa figur para nabi dalam Islam. Tokoh paling mengundang pro dan kontra adalah Siddhartha Gautama. Sebagian menganggap figur Siddhartha tidak lain adalah Nabiullah Idris alaihissalam. Sebagian lagi mengatakan Nabiullah Zulkifli alaihissalam. Pandangan tersebut memiliki argumentasi masing-masing berdasarkan pemahaman beberapa ayat Al-Quran, hadis, dan kajian sejarah. Boleh jadi sosok Siddhartha dipersonifikasikan sebagai Nabiullah Isa alaihissalam. Para penganut juga meyakini Buddha Gautama akan kembali ke bumi untuk kali kedua sebagai juru selamat dan memberkati bumi. Terlebih lagi mengingat jarak waktu antara Mahavira, pendiri Jainisme, dengan Siddhartha hidup sejaman. Meskipun ada selisih waktu sedikit. Hal ini mengingatkan akan figur Nabiullah Yahya alaihissalam dan Isa alaihissalam.